Welcome back Sobat Responsif. Hari ini kita akan membahas tentang hujan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bumper dulu. Gini. Oke. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas tentang hujan-hujan, tapi nggak kandungan hujannya. Jadi di Indonesia seperti yang kita tahu, kita ini mempunyai dua musim karena kita berada tepat di garis khatulistiwa dan memiliki iklim yang tropis. Jadi musim kemarau dan musim hujan. Jadi musim hujan itu terjadi antara bulan-bulan Oktober sampai April. Nah, musim kemarau Mei sampai Agustus lah, seperti itu. Itu sudah rutin tahunan dan akan berlanjut seperti itu selamanya sebelum mungkin bumi view atau gimana ya, saya nggak tahu. Musim di Indonesia seperti itu. Oke, jadi bukan hujannya yang akan kita bahas, tapi hal-hal yang perlu kita lakukan ketika hujan lebat seperti yang ada di Solo kemarin. Jadi kalau kemarin itu baru hari Sabtu itu ketika terjadi hujan deras disertai angin yang ributi orang. Nah, itu di Solo tercatat ada 23 atau 24 pohon tumbang akibat adanya angin yang terlalu kencang seperti itu. Jadi tim kita juga melakukan proses untuk pemotongan pohon yang tumbang dan sebagainya, itu sampai alat-alatnya sampai mau bersihin aja kita juga, waduh kok boyokku sakit ya ternyata ya, seperti itu. Jadi tips-tips yang aman buat teman-teman kalau berada di luar ketika hujan dan disertai angin. Nah, seperti itu. Yang pertama kita lakukan, kalau teman-teman berada di rumah itu bisa melakukan doa, subhanallah, Allahumma shayban nafi'an, semoga hujan ini bermanfaat. Nah, itu yang pertama, doa. Yang kedua adalah ketika anginnya kencang banget, itu disarankan untuk mematikan semua listrik yang ada. Cepet. Karena kalau biasanya kalau hujan itu ketika intensitas airnya naik, suhunya terlalu panas dan itu membuat mendung, nanti hujan deras disertai juga petir. Makanya kita harus melakukan listrik yang ada di rumah copot semua, seret, karena bisa menimbulkan resiko konslet. Yang kedua, hindari berada di samping kaca. Terus bisa juga berlindung ketika angin terlalu kencang seperti yang ada di Mojosongo kemarin, sampai atapnya entah itu terbang, melayang ke angkasa, sangar. Ya, seperti itu kita bisa berlindung di tempat yang mungkin yang teman-teman kira itu adalah tempat yang paling kokoh. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman lihat sendiri, dipetakan sendiri bagian rumah yang paling kokoh. Terus jangan menyalakan handphone dan tetap berada di jangan keluar dari rumah ketika kondisinya belum membaik gitu. Itu kalau berada di rumah ya. Jadi colokannya dilepas, berlindung di tempat yang aman, jangan keluar rumah, jangan mainkan handphone, berdoa. Seperti itu kalau di rumah. Nah, kalau di luar gimana, Mas? Nah, kalau di luar beda lagi. Kalau dirasa memang masih bisa dilanjutkan, contoh deras saja dan perjalanan teman-teman dekat. Seperti di Solo mau ke Arab mungkin itu lumayan deket ya, jadi enggak apa-apa, yang penting pakai safety aja, mantol yang SNI, entah itu ponco atau individual, pakai celana atau rok, itu enggak apa-apa. Terus kalau dirasa itu terlalu deras, itu teman-teman harus berteduh, jangan nekat apalagi ngebut, karena kalau teman-teman ngebut nanti kan jalannya gini, terus di sini ada air baru motor teman-teman atau mobil lah, entah itu motor atau mobil. Nah, ketika teman-teman melaju dengan kecepatan yang kencang, takutnya itu bannya itu tidak berpijak pada aspal, bannya itu berpijak malah di atas air. Teman-teman kalau lihat Naruto mesti tahu
dia bisa berjalan di atas air. Nah, itulah proses yang membahayakan ketika berkendara di saat hujan. Nanti akan lost control. Nah, itu menyebabkan kecelakaan. Jadi memang kalau hujannya terlalu deras, terus intensitas air yang berada di jalan itu terlalu tinggi, maksudnya tinggi itu berada sekitar 1 cm atau 2 cm di atas aspal, itu teman-teman diharapkan untuk tidak menambah kecepatan itu. Nah, berlindungnya jangan di dekat pohon, otomatis ya. Cari tempat berlindung yang benar-benar aman. Apalagi kalau di Solo itu banyak mall, banyak kafe, banyak tempat-tempat nongki syahdu melihat hujan sambil berbes ngopi sebat. Nah, berlindunglah di tempat-tempat seperti itu karena itu memang didesain untuk kita nyaman berada di dalam ruangan. Jadi tunggu dulu entek 10.000 ya enggak apa-apa daripada kenapa-napa kan, kita juga nggak tahu. Atau mungkin mampir di Alfamart atau gimana itu enggak apa-apa. Jadi kalau dirasa apa namanya ada tempat lain layak berteduh, bisa berteduh dulu seperti itu. Oke. Ya itu. Langsung di zoom jerawatku. Enggak. Jadi setelah itu kalau apa namanya teman-teman mau melanjutkan perjalanan, dicek dulu kendaraannya juga. Kadang-kadang kan ada yang problem ketika terlalu banyak kena air seperti mesinnya, terus penggunaan helm. Jadi helm yang paling bagus itu disertai dengan pelindung mata, sensori visual dan sebagainya itu, lalu dicek untuk engine brake-nya, remnya dan sebagainya. Dan apa namanya, jika dirasa terlalu deras disarankan untuk berhenti dulu karena potensi yang ditimbulkan ketika angin ribut itu terlalu banyak. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang atap melayang, pohon yang tumbang, seperti itu. Terus mungkin tipsnya itu dulu. Jadi semoga perjalanan teman-teman itu bisa lancar ketika berada di posisi yang hujan deras seperti itu ya. Oke, jadi kan nanti kalau apa-apa, kalau ada di area Jebres mau mampir di PMI ya bisa, kita langsung, kalau teman-teman mau mampir di PMI kita langsung berikan censo, jadi nggak suruh istirahat. Diberikan censo agar nanti membantu evakuasi apa namanya tanggap darurat ketika ada pohon tumbang. Oke guys, mungkin itu dulu untuk tips dan triknya. Nanti kalau mau belajar tentang censo dan sebagainya bisa datang dan ngeyup di PMI Solo. Jangan lupa untuk stay safe teman-teman. Bye. Dadah Mas. Terlalu jauh sampai Muarti nanti.